Shalom saudara semuanya. Saya harap semuanya sehat, walafiat, diberkati Tuhan. Semua keluarga sehat, tidak ada yang sakit. Dan saya percaya, kalaupun diizinkan Tuhan sakit, siap terima mujizat Tuhan. Amin. Kesembuhan, kekuatan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin saudara. Hari ini saya menyambung sedikit tentang apa yang hari-hari ini kita bicarakan tentang rumah. Amin saudara. Bet artinya rumah atau kemah. Dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata seperti ini. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, dan semua karena tangan Tuhan yang bekerja melalui hidup saya dan saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Amin. Siapa kita yang Tuhan percaya membangun sebuah rumah di dalam hidup kita. Amin. Kita ini adalah baitnya yang suci. Kita ini adalah kemahnya yang kudus. Bait yang kudus. Dan kita dipercaya Tuhan. Dan biar Tuhan yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Amin saudara. Ayat selanjutnya berkata seperti ini saudara. Di Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, dia dulu adalah Simon, buluh yang terombang-ambingkan. Tapi hari ini Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh, dan di atas batu karang itu Tuhan yang akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat yang pertama tadi kita berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah semuanya. Tuhan yang bisa membangun, Tuhan yang bisa membawa rumah kita, bukan menjadi rumah sakit, bukan rumah makan, tapi yang seperti Ibu Nani ngomong, bukan gedungnya, tapi home, betul? Suasananya, betul saudara? Tetangga saya bisa bikin rumah yang sangat indah. Bahkan kolam renangnya mungkin ada di lantai 2, 3, dan 4. Ada liftnya tetangga saya. Tapi pertanyaannya, kalau anak saya balik ke rumah tetangga atau ke rumah saya? Rumah tetangga? Enggak saudara, ke rumah saya. Betul saudara? Karena bukan gedungnya, tapi home-nya. Betul saudara? Sebagus-bagusnya kemarin kesaksian Ibu Nani, hotel, tapi dia berkata saya lebih memilih kamar saya, betul? Bukan masalah bagusnya. Rumah tetangga bisa lebih bagus, bisa lebih indah. Sound systemnya lebih indah. Pemain musiknya lebih terkenal. Pemain musiknya semua artis. Pengkhotbahnya kawakan. Pengkhotbahnya sudah di YouTuber. Like-nya, subscribe-nya sudah banyak. Kubu sebelah. Tapi hari ini saya mau ngomong. Kalau saudara adalah anak, maka kembalilah ke rumah. Betul? Ke home. Betul saudara?
bangsa Israel pergi dari rumahnya. Itu kemana? Ke Mesir. Betul. Hari itu bangsa Israel pergi jauh dari rumahnya. Bukan di home-nya. Jauh. Yang namanya Mesir. Hari ini mungkin saudara sudah pergi jauh dari rumah Tuhan. Saudara mungkin gak sadar. Tapi hari ini saudara diundang kembali sama Tuhan. Nak kembali. Nak kembali ke rumah. Di dalam rumah mungkin ada teguran. Di dalam rumah mungkin ada gesekan. Di dalam rumah mungkin dimarahin. Betul? Saya sering marahin anak. Saya sering tegur. Saya sering kasih tahu. Tapi artinya apa? Itu sayang saudara. Supaya engkau, kita sebagai anak-anaknya bisa menjadi lebih baik. Saya tegur anak saya marahin anak saya. Terus anak saya ngomong gini, oke, enough, saya minggat hari ini. Ngomong gitu saudara, saya nggak pernah dengar tuh dari anak saya ngomong, oke Pak, saya minggat hari ini, saya nggak balik rumah lagi. Itu ada kejadian suami istri saudara. Tapi kalau anak sama bapak, itu nggak ada. Anak sama ibu jarang. Betul. Jadi tergantung siapa. Rumah itu tergantung siapa. Tergantung bapak tergantung ibunya. Betul. Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa, itu yang menentukan rumahmu seperti apa. Engkau gak perlu khawatir kalau tetanggamu bikin rumah lebih bagus. Tetanggamu bikin suasana yang lebih kafe atau mungkin lebih bagus rumahnya, ada kolam renangnya, ada liftnya. Saudara gak perlu takut. Anak saudara main keluar, terus Anda saudara, nanti pulang ke rumah ya, jangan pulang ke rumah sebelah ya. Ada yang seperti itu? Gak ada. Tapi hari ini banyak hamba Tuhan. Maaf saya mau ngomong, banyak gereja melakukan seperti itu. Menjadikan dirinya rumah sakit, menjadikan dirinya rumah penginapan. Jadi hanya bersaing dengan servis. Bersaing dengan yang namanya fasilitas. Dan hari itu ketika manusia ini mulai muncul. Yang jadi apa? Gerejamu, baitmu yang kudus menjadi apa? Menjadi rumah sakit, menjadi rumah penginapan. Maaf kata hotel, atau bahkan cuma rumah makan. Orang hanya mengambil sesuatu dan pergi. Orang hanya mengambil keuntungan dan pergi. Amin saudara. Hari ini kita mau berkata, kalau ini home, mari jadikan sama-sama ini home. Bukan cuma church, gedungnya. Gedungnya cuma megah. Wah megah ya, ada liftnya ya. Tapi gak nyaman. Gak nyaman lagi. Ini tanggung jawab setiap kita untuk menjadikan rumah kita menjadi nyaman. Amin saudara. Di dalam rumah kalau sudah gak nyaman, yang terjadi apa? Suami istri kalau udah gak nyaman, kalau gak diperbaikin, jadinya apa? Perceraian. Betul saudara? Ini harus disinkronkan. Mungkin di dalam rumah ada namanya beda pendapat, cara pandang. Itu biasa. Tapi hari ini mari komunikasikan. Mari komunikasikan. Gak lewat cara belakang. Gak lewat dulunya. Wah ini kamu gini. Akhirnya tidak mau mengakui kesalahan. Suami istri ribut karena apa? Gak mau minta maaf. Saling memegang pendapatnya masing-masing. Betul saudara? Seperti yang saya ngomong. Gambar yang kemarin. Ada angka 6
tanah. Suami ngomong 6, istri ngomong 9. Pada akhirnya suaminya ketika muter, oh ya 6 ya, kamu benar 6. Tapi gak mau minta maaf. Oh ya kamu juga benar. Tapi seringkali suami istri ngomong apa? Saya yang benar, sampean yang salah. Didik anak gak benar. Kamu yang salah. Kamu yang gak benar. Istri kamu gak benar. Suami kamu gak benar. Gak bisa jadi imam. Hari ini ketika kita saling menyalahkan, tapi kita saling menjatuhkan, rumah yang kita bangun bersama Tuhan, yang Tuhan bangun, itu akan hancur dalam sekejap. Amin saudara. Tapi hari ini kalau rumahmu, homemu masih ada harapan, mari hadapkan ke Tuhan. Mari hadapkan ke Tuhan dan berkata, Tuhan, mari bangun lagi. Mari bangun lagi. Didik aku lagi. Kalau aku perlu dididik, diajar. Mari didik aku, ajar aku. Jangan biarkan aku pergi dari hadapanmu. Sehingga aku tidak bisa membangun kembali rumah ini. Amin saudara. Rumah bisa bicara masalah hidup keluargamu, gerejamu, pelayananmu, pekerjaanmu. Mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ayat berikutnya saudara. Bangsa Israel jauh dari rumahnya. Tapi Tuhan selalu pengen untuk membawa bangsa Israel itu kembali. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pun pengen ada di tengah-tengah mereka. Betul? Kenapa kok saya bisa ngomong Tuhan pengen ada di tengah-tengah mereka? Di Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingin ada di dekatmu. Tuhan selalu ingin ada di tengah-tengah rumahmu. Tuhan selalu ingin ada di tengah-tengah keluargamu. Amin saudara. Karena kita adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Dan Tuhan selalu ingin ada. Tapi masalahnya kita nggak selalu ingin ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan seringkali kita nggak sadar kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Contoh yang berikutnya di ayat berikutnya. Di Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini bicara masalah kemah suci saudara. Ini bicara masalah tabernakel. Amin. Setiap kita harus punya kemah suci di hadapan Tuhan. Bukan secara fisik, tapi ini loh, tubuh ini loh. Apapun yang terjadi di luar hidupmu, itu gak mempengaruhi kemah suci dalam hidupmu. From inside. Dan Tuhan ngomong, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan ngomong apa? Buat tabernakel. Buat tabernakel, buat kemah. Bukan kemah secara fisik, tapi kemah suci. Dan hari itu Tuhan berkata, itulah, disanalah meeting point. Di Keluaran 25 ayat 22 berkata, dan disanalah, Keluaran 25 ayat 22, kita loncat. Dan disanalah aku Tuhan akan bertemu dengan engkau.
Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau, dengan segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara lihat di belakang saya ini, tabut. Tuhan suruh bikin tabut. Bukan tabut yang ada di sini, tapi yang tabut yang ada di sini. Betul saudara? Tabut ini warnanya gold, emas. Tapi apakah saudara tahu ini apa? Ini apa? Ini adalah meeting point. Tempat di mana Tuhan di kemah sucinya ada tabut perjanjian. Dan Tuhan ngomong, di tempat itulah aku akan bertemu dengan engkau. Mencurahkan isi hatiku. Amin saudara. Dan hari-hari ini tabut itu harus ada dalam hidup kita. Saul ketika tabut perjanjian direbut selama 20 tahun oleh bangsa Filistin. 7 bulan itu dikuasai Filistin. Dan tabut itu ketika ada di Filistin membuat apa? Membuat bencana. Betul? Tapi ketika tabut itu dibawa pulang lagi ke rumah siapa? Abinadab. Dan Saul gak menghargai tabut itu. Dia membiarkan tabut itu di rumah Abinadab selama berapa tahun? 20 tahun. Saul itu gak sebentar jadi raja saudara. Saul itu lama jadi raja. Saul gak pernah menghargai tabut itu. 20 tahun Saul hidup tanpa tabut perjanjian. Saudara tahu? Ketika pergantian menjadi Raja Daud. Itu pergantian yang dramatis saya ngomong. Sempat raja yang istilahnya raja yang di atas rata-rata tingginya. Raja yang dipilih Tuhan. Raja yang diurapi oleh nabinya Samuel. Saudara tahu? Akhirnya bunuh diri. Saul itu kalau saya boleh ngomong Mad King. Mad King itu tahu saudara? Raja gila. Raja yang gila ya Saul. Mad King itu Saul. Dia membiarkan tabut perjanjian 20 tahun di rumah Abinadab. Dan hari itu ketika pergantian Daud ingin membawa kembali tabut perjanjian ke Israel. Betul saudara? Daud ngutus siapa? Tentaranya. Betul? Dan hari itu Usa, anak dari Abinadab. Anak dari Abinadab, dengar saudara. Usa itu anaknya Abinadab. Memegang tabut perjanjian. Artinya apa? Mati di situ juga. Bingung waktu itu Daud. Ini gimana caranya? Selama beberapa bulan Daud membiarkan di tempat yang namanya Obed-Edom. Betul saudara? Saudara tahu di Alkitab berkata apa? Tuhan sangat memberkati Obed-Edom. Karena ada apa? Tabut perjanjian. Betul? Tuhan sangat memberkati Obed-Edom. Karena ada tabut perjanjian. Dan hari itu Obed-Edom benar-benar sangat luar biasa. Dan namanya tercatat di Alkitab. Karena dia memperlakukan tabut perjanjian dengan apa yang Tuhan inginkan. Betul? Jelas sampai sini saudara? Ini belum intinya. Tabut perjanjian. Bisa dibuka enggak? Bisa dibuka. Ada yang tahu isinya apa? Kalau yang ini kosong.
Yakin saya kosong. Yakin 100% saya ini kosong. Kosong ini. Secara fisik kosong. Tahu perjanjian isinya apa? Kita baca saudara. Ibrani 9 ayat 6, ayat 4 dan 5. Udah ada yang tahu saudara? Isi tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 4 dan 5. Ini kita baru masuk saudara. Di situ terdapat pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Dan seluruhnya disalut dengan emas. Ini emas bukan saudara? Kalau emas jadi rebutan nanti. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat dibicarakan sekarang secara terperinci. Ibrani berkata saudara, di dalamnya ada yang namanya mana. Ada yang namanya tongkat Harun. Dan yang ketiga ada loh batu yang isinya firman. Betul? Artinya apa sih saudara? Saudara tahu semua mana? Ceritanya luar biasa itu. 40 tahun bangsa Israel tidak pernah satupun hari tidak dapat mana kecuali hari Sabat. Betul saudara? Kalau saudara mau baca di rumah nanti itu panjang saudara ceritanya. Di Keluaran 16 ayat 11 sampai 35. Tapi saya mau baca sedikit. Dari ayat 27. Jadi mana itu ketika bangsa Israel mereka marah sama Tuhan. Ayat 11 ya saudara, saya bacain. Keluaran 16 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13, di situ dinyatakan berbuyun-duyun burung puyuh. Tuhan kasih daging. Dan selanjutnya, dan waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa ini. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar-bakarlah, dan apa yang kamu perlu masaklah. Dan segala kelebihannya biarlah karena di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat 27, tetapi ketika pada hari yang ketujuh,
ada dari bangsa itu keluar dan memungutnya, tidak mereka mendapatinya. Hari yang ketujuh tidak ada mana. Hari keenam mereka boleh ambil double. Betul? Ayat selanjutnya saudara. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti dan yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Hari ini saya mau kasih tahu apa sih saudara? Ketika kita melihat tabut perjanjian, kita tahu di dalamnya ada mana. Di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. 40 tahun lamanya bangsa Israel ada di padang gurun, tapi mereka terpelihara oleh karena ada roti hidup, yaitu mana yang Tuhan berikan setiap hari. Amin. Dan tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang akan memberikan itu setiap pagi di dalam hidup kita. Anugerah penyertaannya sempurna setiap hari. Tapi kita harus ambil. Bukan cuma maaf, mangap. Musa gak ngomong, semua bangsa Israel sekarang cuma mangap. Enggak. Harus ambil. Amin saudara. Ayat yang pertama tadi ngomong, bersungut-sungut bangsa Israel. Saya mau ngomong, sungut-sungut aja didengar sama Tuhan. Orang ngedumel didengar sama Tuhan. Apalagi doa saya dan doamu. Sungut-sungut aja didengar. Dan Tuhan memberikan mana itu. Amin. Mana tanda anugerah Tuhan. Di tahun yang baru, sebelum kita masuk dalam tanah perjanjian. Setiap kita punya tanah perjanjian. Mari cintai proses dan percayalah. Setiap kali kita melihat tabut perjanjian, bukan untuk disembah, tapi ini mengingatkan setiap kita ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mana roti yang dari surga. Musa ngomong sama Harun, tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah hilang. Dan Harun melakukan itu. Dan dari turun-temurun, keturunan Israel melihat ada roti hidup itu ada. Amin. Yang kedua saudara, tongkat Harun. Sebelum kita masuk tongkat Harun, kita mau baca dulu di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pegang ayat ini Tuhan. Yang kedua, benda apa saudara? Tongkat Harun yang bertunas. Kita mau baca, ini baca cukup panjang juga, tapi saya akan lewati. Bilangan 17 ayat 1 sampai 11. Kita mau baca dari ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut
hukum itu untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Hari itu tongkat Harun berbunga dan bahkan berbuah. Artinya apa, saudara? Tongkat itu bertunas, mengeluarkan kuntum bunga. Artinya apa, saudara? Tongkat yang mati. Segala kematian di dalam hidupmu hari itu diubahkan Tuhan menjadi berbunga. Amin, saudara. Bahkan berbuah. Apa yang mustahil buat manusia, apa yang mustahil buat manusia, engkau seperti sudah tongkat yang mati, tidak ada harapan. Hari itu Tuhan berkata, berbunga. Hari itu Tuhan berkata, dalam semalam berbuah. Dan itu ada di dalam tabut perjanjian. Amin, saudara. Apapun yang mati dalam hidupmu, apapun yang kurang dalam hidupmu, hari ini ada keramaian apa dalam hidupmu? Pada waktu itu semua pemimpin memberontak sama Musa. Mereka ngomong, tunjuk pemimpin, tunjuk pemimpin. Dan biar hari itu Tuhan berkata, semua kumpulin tongkat. Dan tongkat Harun berbunga, bahkan berbuah. Yang mati, yang tidak ada harapan, jadi berbunga, jadi berbuah. Amin, saudara. Dengan singkat, yang ketiga, saudara, loh batu yang bertuliskan perjanjian. Di Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Tuhan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan di Mazmur 19 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan yang ketiga, di dalam tabut perjanjian ada loh hukum Allah, perjanjian. Artinya apa? Ketika kita melihat tabut perjanjian ini, kita berkata, dialah Yesus, firman yang hidup. Firman itu yang menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Bukan cuma tabut biasa, tapi firman Tuhan berkata, di dalam tabut itu ada 3 nak. Ada mana, yaitu roti hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roti yang dipecah-pecahkan, roti yang membawa kehidupan buat setiap kita. Itu mana? Yang kedua, tongkat Harun. Melambangkan apa? Salib kematian Yesus. Salib itu adalah kematian. Dan Yesus disalib di sebuah kayu. Betul, saudara? Tongkat yang mati. Tidak ada harapan. Tapi hari yang ketiga dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Seperti tongkat Harun yang mati akan hidup. Tongkat Harun berbunga dan berbuah. Hidupmu yang mati harus berbuah dan berbunga. Jadi berkat buat banyak orang. Dan yang ketiga, loh hukum Allah. Firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Semua lambang itu ada di dalam perjanjian lama. Dan penggenapan itu ada di perjanjian baru. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu semua melambangkan tentang penebusan Kristus.
Kejadian itu beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi terjadi pada zaman Yesus. Dan hari ini kita menerima perjanjian itu. Bukan cuma tabutnya. Mungkin hari ini banyak tabut di dalam rumahmu. Engkau pajang, berdebu. Bahkan mungkin dikasih kaca. Bahkan engkau sering pakai yang namanya batik profetik. Dan di situ ada tabut. Kalau saudara cari di sini juga ada tabut, tapi saya nggak tahu di mana. Tapi hari ini bukan cuma ada di rumah secara fisik, bukan cuma ada di gerejamu secara fisik, bukan cuma ada di bajumu secara gambar, tapi kemah suci itu ada di dalam hidupmu. Dan di dalam kemah suci itu pastikan ada tabut perjanjian Tuhan. Yang di dalamnya ada perjanjian mana, yang di dalamnya ada perjanjian tongkat, dan di dalamnya ada perjanjian loh batu, firman Tuhan. Itu akan membuat hidupmu sampai garis akhir. Yang membuat hidupmu sampai puncak destiny. Yang membuat hidupmu sampai menguasai tanah perjanjian. Seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Hari itu Yosua dan Kaleb tidak buat lagi yang namanya kemah suci. Karena Tuhan ngomong apa? Aku sudah ada tinggal dalam hidupmu. Tadi yang kita mau baca tadi, yang barusan kita baca. Yang terakhir kita baca tadi berkata, Tuhan akan menaruh hukumnya dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah tabut perjanjian, saudara. Seringkali kita nggak tahu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Tabut perjanjian harus ada di kemah suci. Dan tahun ini, tahun kemah. Home. Bukan cuma gedung, tapi home. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau ingatkan sekali lagi Tuhan. Tentang tabut perjanjian-Mu Tuhan. Bukan tabut secara fisik. Tapi kami mau memahami dan mengerti. Apa tabut itu? Tabut adalah tempat meeting point. Tabut adalah tempat di mana Engkau bertemu dengan kami secara pribadi. Buat hidup kami menjadi tabut perjanjian-Mu. Biar ini menjadi kemah suci-Mu dan di dalamnya ada tabut perjanjian. Di mana Engkau bisa bicara bebas dengan kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam tabut perjanjian-Mu Engkau mengingatkan janji-janji-Mu yang luar biasa. Janji perjanjian mana? Perjanjian tongkat Harun dan perjanjian loh batu itu. Itu ada dalam hidup kami. Biar kami tetap mengingatnya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau. Enggak mudah. Tapi kami percaya pasti sampai. Langkahnya mungkin enggak langkah yang lebar. Tapi langkah kecil. Tapi kami percaya Tuhan. Langkah kecil akan membawa kami sampai ke tanah perjanjian. Buat hati kami tidak bersungut-sungut. Buat hati kami bersyukur. Buat hati kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Waktunya tiba, kami sampai ke tanah perjanjian kami. Waktunya tiba, segala indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau pengurapan Tuhan. Biar pengurapan yang daripada Tuhan turun buat setiap kami. Kami ambil minyak ini Tuhan. Kami percaya ini minyak yang biasa. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau mengurapi minyak ini, kami percaya kami seperti Daud menjadi orang yang luar biasa. Seperti Saul menjadi orang yang lain yang Engkau urapi. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengurapi hidup kami. Dari ujung rambut, dahi kami, dari telinga kami, mata kami. Biar seperti karakter Kristus, biar seperti mata Kristus. Mulut kami, mulutnya mengucapkan firman. Seperti yang Kau katakan, firman itu dekat dengan mulutmu.
Dan apa yang kau katakan itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami olesi tegar tengkuk kami Tuhan. Setiap tegar tengkuk kami dipatahkan di dalam nama Yesus. Ketidakpercayaan kami, kebebalan kami, sungut-sungut kami, pemberontakan kami dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata, hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang percaya, hati yang mengingini Engkau saja, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau melakukan firman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang oleskan tangan-tangan ini Tuhan, tangan yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang membawa kami ke tanah-tanah perjanjian, tangan yang membawa kami terampil, tangan yang membawa kami menundukkan segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang ada di tangan kami menjadi besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya kaki kami seperti kaki rusa, kaki yang membawa kami sampai destiny kami, kaki yang membawa kami ke gunung-gunung yang tinggi. Dan kami percaya hari ini Tuhan, pengurapan yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, sampai Maranatha, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan, kami tetap teguh, kami tetap kuat, dan kami tetap percaya Engkau Tuhan yang membawa kami ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah minggu ini Tuhan, Engkau sudah limpahkan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang belum kami terima, yang menjadi bagian kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima hari ini. Terbuka, Efata, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.